Ikan patin siam atau Pangasinodon hypothalamus merupakan ikan introduksi dari Thailand pada tahun 1972. Ikan ini proses domestikasinya mudah dan cepat di perairan Indonesia sehingga budidayanya berkembang dengan pesat. Penyebaran kegiatan budidayanya meliputi pembesaran di kolam, sungai, danau, atau waduk buatan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk budidaya di kolam yang sudah bisa dilakukan di lahan-lahan marginal yang tidak produktif, untuk tanaman seperti lahan gambut dan rawa-rawa. Hal ini karena patin siam mempunyai kelebihan bisa hidup dan berkembang di perairan-perairan yang ekstrim, yaitu yang memiliki pH dan kandungan oksigen yang sangat rendah. Produksi patin siam semakin meningkat setiap tahun dan masih ditujukan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat. Seiring dengan kegiatan pembesarannya yang semakin meningkat di masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan akan benih patin siam. Adapun tahap-tahap pembenihan ikan patin adalah sebagai berikut. Pemeliharaan induk. Induk dipilih dari ikan patin yang sehat dan tidak cacat, dengan ukuran 3-5 kg dan umur lebih dari 2 tahun untuk induk betina. Sedangkan untuk induk jantan dengan ukuran 1,5 hingga 3 kg dan umur di atas 1 tahun. Ukuran induk betina yang ideal adalah 4-5 kg, karena mudah ditangani dan produktivitasnya tinggi. Induk dipelihara dengan kepadatan 0,7 hingga 1 kg per meter persegi untuk di kolam dan 6-7 kg per meter kubik di karamba. Pakan yang diberikan pelet dengan kadar protein minimal 30% sebanyak 1 hingga 3% per bobot biomasa per hari. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali per hari pada pagi dan sore hari. Seleksi induk. Pengecekan tingkat kematangan gonad induk dilakukan dengan cara sebagai berikut. Induk betina. Bagian perutnya terlihat membuncit dan lunak, serta daerah sekitar lubang genitalnya berwarna kemerah-merahan. Contoh telur diambil dengan menggunakan kateter, dan diamati tingkat kematangannya secara visual dalam larutan sera. Ikan yang dipilih untuk dipijahkan adalah yang memiliki telur dengan diameter 1 hingga 1,2 mm, seragam, berwarna opaku, dan posisi inti di tengah. Induk jantan. Bagian perut terlihat biasa. Bentuk alat kelamin menonjol dan berwarna kemerahan. Bila dipijit, bagian perut ke arah lubang genital akan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih susu. Pemijahan. Pemijahan dilakukan secara buatan dengan penyuntikan hormon. Jenis hormon yang digunakan adalah Ovaprim dengan dosis 0,5 cc per kilogram induk. Induk terlebih dahulu ditimbang beratnya untuk menentukan hormon yang digunakan. Penyuntikan dilakukan 2 kali dengan interval waktu 6 jam. Penyuntikan pertama 1/3 dari dosis dan kedua 2/3 dosis. Penyuntikan dilakukan dengan intramuskular di bagian kiri atau kanan belakang sirip punggung. Untuk mengurangi stres pada induk, maka dilakukan pembiusan pada induk dengan menggunakan benzokain dengan dosis 100 ppm yaitu 100 cc larutan stok dilarutkan dalam 100 liter air. Pembiusan dilakukan pada seleksi, penyuntikan, dan stripping induk. Waktu ovulasi terjadi 6-8 jam setelah penyuntikan kedua, atau kisaran suhu 27 hingga 31 derajat Celcius. Hal itu ditandai dengan keluarnya telur bila dilakukan pengurutan pada bagian perut ke arah lubang genital. Telur dan sperma dikeluarkan dengan cara pengurutan perut, kemudian ditampung di dalam mangkuk atau baskom. Pembuahan buatan dimulai dengan cara mencampurkan telur dengan sperma
yang telah diencerkan dengan larutan sodium klorida 0,9%, ditambahkan air bersih, kemudian diaduk dengan bulu ayam selama kurang lebih 3 menit secara perlahan-lahan sampai tercampur merata. Selanjutnya telur ditetaskan dengan akuarium atau corong penetasan. Penetasan telur di akuarium. Telur yang sudah dibuahi ditetaskan dalam akuarium yang berukuran 60 x 50 x 40 cm kubik. Wadah dibersihkan dan dikeringkan. Diisi air setinggi 25 hingga 30 cm. Bila suhu air terlalu rendah, maka perlu dipasang pemanas air atau water heater termostat. Padat penebaran telur dalam akuarium sebanyak 25 cc per akuarium atau 6 hingga 10 butir per cm persegi. Penetasan telur berlangsung selama 20 hingga 26 jam pada kisaran suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Penetasan telur dicorong. Setelah proses pembuahan buatan, selanjutnya dilakukan penghilangan daya rekat telur dengan menambahkan larutan tanah merah atau suspensi secukupnya. Diaduk perlahan, kemudian dibilas 3 kali sampai bersih. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong penetasan dengan kepadatan 500 hingga 750 cc per corong. Penetasan berlangsung 18 hingga 22 jam pada suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Panen larva. Setelah telur menetas seluruhnya, di larva dihitung dengan cara sampling volumetrik. Kemudian dipindahkan ke wadah pemeliharaan larva yang telah disiapkan dan diisi air bersalinitas 2 ppt. Wadah pemeliharaan bisa berupa akuarium, fiber, atau bak kayu yang dilapisi karpet plastik. Pemindahan larva dilakukan 6 hingga 8 jam setelah menetas atau penetasan di akuarium dan 2 hingga 3 jam setelah menetas atau penetasan di corong. Dengan cara disifon atau dengan menggunakan serok halus dan ditampung dalam ember atau baskom. Kemudian ditebar dalam akuarium atau fiberglass dengan kepadatan 40 ekor per liter. Padat tebar bisa lebih tinggi sampai 70 ekor per liter, tergantung pada keterampilan dan kemampuan teknis pemelihara larva. Pemeliharaan larva. Naupli Artemia sp diberikan pada larva umur 2 hingga 8 hari. Sedangkan moina atau cacing rambut diberikan setelah larva berumur 7 hari. Frekuensi pemberian Artemia dilakukan 5 kali per hari, yaitu pada pukul 7, 11, 15, 19, dan 23 waktu Indonesia Barat sesuai takaran yang ditentukan. Penyifonan dilakukan setiap hari pada pagi hari sebelum pemberian pakan dan penggantian air sebanyak 30 hingga 50% per 2 hari. Lama pemeliharaan larva 12 hingga 15 hari, dan setelah larva berumur 6 hari, penurunan salinitas dilakukan secara bertahap sampai bersalinitas 0 ppt pada hari ke-10. Pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari dan ditebar di kolam pendederan. Pemeliharaan larva di hatchery bisa dilakukan hanya 7 hari, yaitu sampai selesai pemberian Artemia. Untuk selanjutnya, larva umur 7 hari bisa didederkan di kolam. Pendederan benih di kolam. Persiapan kolam meliputi pengeringan kolam, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar kolam, pembuatan caren atau kemalir, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air, dan inokulasi Moina sp. Pupuk yang digunakan adalah kotoran ayam dengan dosis 500 per meter persegi, tepung ikan BS dengan dosis 50 gram per meter persegi, dedak dengan dosis 100 gram per meter persegi,
sedangkan pengapuran dengan menggunakan kapur hidup dengan dosis 25 hingga 100 gram per meter persegi. Persiapan kolam dilakukan selama 2 hari dan pengisian air dilakukan secara bertahap sampai ketinggian 90 cm. Inokulasi Moina SP hidup dengan padat tebar 2 kg untuk kolam seluas 500 meter persegi dilakukan sehari setelah pemupukan. Kolam didiamkan selama 3 hingga 4 hari agar ekosistem kolam mencapai keseimbangan dan Moina SP dapat berkembang biak. Pengukuran kualitas air yang meliputi parameter O2 terlarut, pH dan suhu air sebagai persiapan akhir. Penebaran ini dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Benih yang ditebar berukuran 1 hingga 1,5 cm dengan padat penebaran 100 hingga 200 ekor per meter persegi. Pemeliharaan berlangsung selama 3 hingga 4 minggu sampai benih berukuran 2 hingga 3 inci. Pakan yang diberikan adalah pelet yang dihancurkan dengan kandungan protein 28%, sebanyak 30% dan menurun sampai 15% per berat biomasa per hari. Frekuensi pemberian pakan 2 hingga 3 kali per hari pada pagi, siang, dan sore hari. Pengukuran contoh ikan dan kualitas air dilakukan seminggu sekali. Pengelolaan air kolam, pemeliharaan dilakukan bila kondisi air kolam menurun, yaitu dengan cara pergantian air sebanyak 20 hingga 30%. Pengukuran contoh ikan dilakukan dengan pendugaan jumlah pakan yang diberikan, pengontrolan kondisi ikan, serta penentuan waktu panen. Pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah 3 hingga 4 minggu pemeliharaan di kolam. Wadah dan alat yang digunakan adalah hapa halus untuk penampungan ikan, waring halus untuk pengambilan ikan, saringan aluminium untuk seleksi ikan, serta pompa air dengan diameter 2 dan 3 inci. Pemanenan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Keberhasilan yang sudah didapat bisa hilang percuma karena kesalahan handling pemanenan setelah pemanenan. Sebaiknya pemanenan benih dilakukan pagi hari antara jam 7 hingga jam 9 dengan cara dijaring sebagian. Sedangkan sisanya ditangkap dengan menggunakan seser atau serok halus setelah kolam dikeringkan. Benih yang tertangkap ditampung dalam hapa dan diberok selama 1 hari sebelum dilakukan seleksi. Benih hasil seleksi ditampung dalam wadah pemberokan dan diberi garam dengan dosis 3 hingga 5 ppt untuk pencegahan penyakit karena penanganan selama panen.